bersemangat, dan penuh kesadaran yang tinggi. Hal itu dapat tercapai apabila guru memiliki sikap dan kemampuan secara profesional serta mempunyai kemampuan mengolah belajar mengajar yang efektif. Keberhasilan belajar mengajar ditunjukkan dengan dikuasainya materi pembelajaran oleh siswa. Nah, meningkat dan menurunnya hasil belajar siswa dimungkinkan karena penerapan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Maka dari itu, guru perlu mengadakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga siswa itu lebih tertarik dan lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, selain itu, guru pun harus memiliki kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran dengan baik, menyajikan perencanaan secara tepat, mengadakan evaluasi hasil pembelajaran, dan mampu melaksanakan tindak lanjut agar tercapainya keberhasilan pembelajaran. Nah, di sini kita masuk di materi kita, yaitu pengertian sumber belajar. Nah, sumber belajar atau learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Kemudian materi yang kedua itu ada indikator keberhasilan belajar mengajar. Nah, yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil ada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara individu maupun kelompok. Kemudian yang kedua itu ada perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau instruksional khusus atau TIK telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok. Nah, kemudian yang ketiga itu ada penilaian keberhasilan belajar mengajar. Nah, untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar mengajar tersebut dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada tes formatif. Nah, penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Nah, hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahan tertentu dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua, ini ada tes subsumatif. Nah, tes subsumatif ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu. Nah, tujuannya yaitu untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar siswa. Hasil tes subsumatif ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai rapot. Kemudian yang ketiga itu ada tes sumatif. Nah, tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan dalam satu semester, 1 atau 2 tahun pelajaran. Tujuannya untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan belajar siswa dalam satu periode belajar tertentu. Nah, hasil dari tes ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun peringkat atau ranking, atau sebagai ukuran mutu di sekolah. Nah, kemudian ada tingkat keberhasilan belajar mengajar. Nah, setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar.
Masalah yang dihadapi adalah sampai di tingkat mana prestasi atau hasil belajar yang telah dicapai. Nah, sehubungan dengan hal ini, keberhasilan proses belajar itu dibagi atas beberapa tingkat atau taraf. Nah, tingkatan keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada maksimal. Maksimal itu atau istimewa. Apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa, itu bisa dikatakan maksimal. Kemudian yang kedua ini optimal. Nah, apabila sebagian besar dari 76% ini dari 90% tercapai 76% bahan pelajaran yang diajarkan, nah dapat dikuasai oleh siswa, itu bisa dikatakan optimal atau baik sekali. Kemudian yang ketiga ini ada minimal. Nah, minimal ini apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% sampai dengan 75% saja yang dikuasai oleh siswa, ini bisa dikatakan minimal. Kemudian yang terakhir ini kurang. Nah, apabila bahan yang diajarkan kurang dari 60% yang dikuasai oleh siswa, ini bisa dikatakan kurang. Nah, dengan melihat data yang terdapat dalam format daya serap siswa dalam pembelajaran dan presentasi keberhasilan siswa dalam mencapai TIK tersebut, dapat diketahui keberhasilan proses belajar mengajar hanya yang telah dilakukan siswa dan guru. Nah, kemudian ada 10 fungsi media dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu memberikan pengetahuan tentang tujuan pembelajaran. Kemudian memotivasi peserta didik, menyajikan informasi, merangsang diskusi, mengarahkan kegiatan peserta didik, mengontrol kegiatan peserta didik, memberikan penguatan, memberikan simulasi, mengevaluasi, dan yang terakhir penelitian dan pengembangan. Nah, selain itu, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar itu ada 2 faktor besar dalam keberhasilan kurikulum. Pertama, penentu, yaitu kesesuaian kompetisi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK dengan kurikulum dan buku teks. Dan yang kedua, faktor pendukung yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum. 2, itu ada penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan. Dan yang ketiga, itu ada penguatan manajemen dan budaya sekolah. Nah, adapun faktor lain dalam mendukung keberhasilan dalam belajar mengajar. Yang pertama ada pemimpin atau kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua itu ada kompetensi guru. Ketiga ada aktivitas peserta didik, dan keempat ini adalah fasilitas sumber belajar. Nah, dari materi yang saya sampaikan ada kesimpulan